teachers, welcome back in Accidental Teacher Channel. Bersama saya Miss Sari. Accidental Teacher Time. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel saya, perkenalkan nama saya Miss Sari dan saya seorang pendidik. Nah, di channel ini kita akan membahas hal-hal yang harus pendidik tahu, mulai dari teknologi di dalam kelas, beasiswa, dan self-development dari seorang pendidik. Nah, untuk itu jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda lonceng, dan juga komen di bawah kira-kira apa yang mau kita review, misalnya aplikasi tertentu, atau Anda punya ide yang mau kita bahas di channel ini, silahkan komen di bawah. Untuk teman-teman pendidik yang sudah mengikuti channel saya, mohon maaf sekali 2 minggu off dari upload video karena ya ini musim-musimnya ujian. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas bagaimana caranya mengubah soal-soal yang sudah kita buat atau sudah pernah kita buat di Microsoft Word yang bisa kita upload dulu ke Google Document. Kemudian itu bisa langsung kita upload menjadi Google Form. Tentunya akan memudahkan pekerjaan kita. Nah, soal-soalnya itu bisa berbentuk multiple choice, bisa isian atau esai, dan bentuk-bentuk soal yang ada di Google Form. Nah, untuk itu demikian caranya, nggak usah lama-lama, yuk kita langsung demonstrasikan. Yang pertama kali kita lakukan yaitu menyiapkan soal. Jadi Anda bisa menggunakan soal yang sudah pernah Anda buat ataupun soal baru, lalu kita letakkan ke dalam Google Document. Nah, kalau dari Word, kita bisa konversi dulu ke Google Document. Di sini, pastikan pilihan, jika Anda menggunakan pilihan ganda, pastikan menggunakan bullet and numbering. Hal ini supaya sistem lebih mengenali pilihan atau option yang ada di soal tersebut. Nah, di sini saya menggunakan bullet and numbering yang ada di Google Document. Dan kebetulan soal yang saya siapkan di sini merupakan soal pilihan ganda. Anda juga bisa membuat soal esai ataupun soal kotak centang dan checkbox. Nanti akan ada pilihannya juga. Nah, di soal yang ada di sini, saya tidak menyertakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 karena saya akan membuatnya nanti. Tapi itu terserah Anda jika Anda ingin membuat dari awal penomorannya, misalnya nomor 1, rangka tersusun dari itu sah-sah saja. Jika Anda menggunakan soal yang lama atau soal yang sudah pernah ada sebelumnya, maka Anda tinggal mengeditnya saja. Kemudian kita membuka Google Form, membuat Google Form dalam folder yang sama. Pastikan kita membuatnya dalam folder yang sama di drive kita ya. Ini dia Google Form yang baru. Setelah ada Google Form, maka kita klik tanda titik 3. Kemudian cari add-on. Di sini kita akan menambahkan add-on namanya Form Builder. Kita cari ke bawah. Nah, ini dia Form Builder. Kita klik. Di Form Builder ini di bagian bawahnya ada preview tentang apa saja fitur yang disediakan oleh Form Builder ini. Kita bisa mengklik ke samping sehingga kita bisa melihat gambaran kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan dengan Form Builder ini. Kemudian kita klik install, lanjutkan. Nah, ini bukan komputer Anda yang rusak ya, tapi memang saya sengaja kaburkan untuk proses pendaftarannya sendiri. Nanti ikuti saja langkah-langkah yang diminta oleh Google. Maka Form Builder ini akan terinstall sebagai extension, maksudnya sebagai extension di Google Form kita. Nah, setelah itu kita klik yang tanda puzzle di atas ini. Kita klik, kemudian kita pilih Form Builder. Oke, ini ada beberapa extension yang sudah saya install ya. Form Builder, kemudian kita klik Start. Langsung saja untuk memulai menggunakan Form Builder. Selain menggunakan Google Document, kita bisa juga mengimpor soal dari Google Sheet dan juga Google Slides. Nah, kali ini kita membahas tentang Google Document ya. Jadi kita pilih filenya yaitu Google Document. Soal yang tadi, soal IPA, klik. Kemudian kita pilih atau select. Setelah itu, maka soal-soal akan muncul.
berupa nomor seperti berikut. Nah, di sini kita lihat ready to import dulu ya. Nah, ready to import ini kita bisa pilih soalnya apakah dalam urutan yang sama seperti soal kita Google Document atau bisa di-shuffle, diacak. Ini bisa kita pilih. Di sini juga kita bisa pilih soalnya dalam bentuk apa. Misalnya nomor 1 itu bisa dalam bentuk multiple choice atau jawaban pendek atau dalam bentuk paragraf yang adalah esai. Atau dalam bentuk yang lain, misalnya checkbox, dropbox, atau checkbox grid, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk soal ini merupakan bentuk-bentuk soal yang dapat kita temui di Google Form. Jika teman-teman pendidik ingin mengetahui variasi soal apa saja yang kita bisa buat di Google Form, saya sudah membahasnya di video sebelumnya. Linknya ada di bagian atas ini, silahkan klik dan Anda akan didirect ke sana. Karena ini merupakan soal pilihan ganda, maka di sini saya pilih multiple choice. Begitupun dengan 5 soal lainnya, semuanya multiple choice. Di bagian bawah sini kita juga bisa mengatur pilihan gandanya dalam bentuk apa. Apakah dalam multiple choice biasa, atau checkbox, atau dropbox. Nah, di sini kita bisa pilih yang mana yang kita suka ya. Kita juga bisa memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini itu sebagai pertanyaan yang wajib atau bisa tidak dijawab untuk bisa dikirimkan kembali ke guru. Nah, di sini saya mau buat required. Kemudian, ayo kita eksekusi di import. Kita lihat sekarang, nah soal-soal sudah mulai bermunculan seperti berikut. Dan tada! Soal dari Google Document tadi akhirnya sudah di Google Form. Seperti yang saya katakan di awal, saya ingin membuat nomornya setelah soal-soal ada di Google Form. Di sini saya akan langsung memberikan nomor kepada setiap pertanyaan yang ada di Google Form ini. Akhirnya soal dari Google Document ataupun Word bisa menjadi soal-soal dalam Google Formulir. Nah, selanjutnya Anda tinggal menambahkan apa-apa saja yang mungkin Anda perlukan supaya penilaian bisa berjalan dengan baik. Bisa menambahkan nama, kelas, bahkan menyetel soal ini menjadi soal yang wajib ataupun tidak wajib. Selanjutnya, terserah Anda pendidik. Tentu langkah-langkahnya sangat mudah bukan? Jika Anda punya pertanyaan, Anda bisa langsung komen di bawah. Dan juga boleh langsung DM saya di Instagram Sari Ayu Mahdalena. Dan di situ saya juga akan men-share tips-tips singkat bagaimana menggunakan teknologi di dalam kelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!